Nah, meskipun demikian tetap kalau dari sekolah negeri itu bisa mengikuti seleksi P3K untuk yang tahap 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini saya akan berbagi tutorial terbaru tentang bagaimanakah caranya kita untuk mencetak kartu ujian atau kartu peserta ujian seleksi P3K guru tahun 2021, yang mana di sana nanti kita akan mengetahui pada saat kita sudah mencetak kartu ujian di mana lokasi ujian kita dan kapan pelaksanaannya, serta kira-kira pada saat pelaksanaan ujian P3K guru itu apa saja yang wajib kita bawa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini untuk kita mencetak kartu ujian CASN khususnya untuk P3K guru, di sini kita bisa berkunjung yaitu ke portal resmi pendaftaran CPNS dan juga P3K, yaitu di sscasn.bkn.go.id. Berikutnya di sini kita bisa enter teman-teman. Kemudian setelah kita sampai sini, maka kita coba perhatikan di halaman login. Nah, di sini kita klik login. Berikutnya di sini kita akan mendapatkan halaman login akun SSCASN 2021. Di sini kita masukkan nick teman-teman dan juga kita masukkan password. Nick ini adalah diambilkan dari nomor induk kependudukan di KTP kita. Sementara untuk password ini adalah password yang kita buat ketika kita dulu mendaftar ya. Nah, berikutnya di sini kita pilih klik masuk. Selanjutnya kita akan masuk dalam tahapan resume pendaftaran calon ASN, yang mana di sini menampilkan segala sesuatu informasi terkait tentang data pendaftaran kita dan juga data yang diverifikasi dalam verifikasi dan administrasi berkas. Nah, selanjutnya di manakah letak tombol cetak kartu ujian untuk P3K guru? Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah, teman-teman. Nah, di sini akan muncul seperti yang ada di sini, yaitu tombol cetak kartu peserta ujian. Nah, di sini selamat Anda lulus tahap administrasi berkas. Silahkan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu ujian CASN. Nah, untuk mencetak kartu ujian, ini kita klik di sini ya. Nah, ini kita akan cetak dan kita akan cek kira-kira informasi apa saja yang sudah ada dalam kartu ujian. Apakah nanti pada saat pelaksanaan ujian ini perlu kita cetak lagi ataukah cetak sekarang? Ini kita klik di sini teman-teman untuk mencetaknya. Cetak kartu peserta ujian kita klik. Maka otomatis nanti akan masuk di sini ya. Nah, ini teman-teman. Ini adalah kartu ujian, ini sudah berhasil kita unduh, kita buka. Nah, ini teman-teman kita sudah berhasil mencetak kartu ujian ya. Nah, di sini kartu peserta ujian seleksi CASN 2021. Ini untuk formasi P3K guru, kemudian formasi umum. Dan di sini adalah kita berasal dari instansi pemerintah kabupaten kita, yang mana di sini adalah didasarkan pada kita terdaftar dari Dapodik sekolah mana. Berikutnya di sini yaitu nama kita, kemudian nick dan lain sebagainya. Nah, di sini hal yang perlu kita perhatikan ini adalah lokasi formasi, dan tentunya ini yang membedakan dalam kartu ujian. Mungkin bagi teman-teman yang bertanya ya, mengapa saya itu dari sekolah swasta atau lulusan PPK di sini untuk lokasi formasinya masih kosong. Memang seperti itu teman-teman. Itulah yang membedakan antara teman-teman yang dari sekolah negeri K2 itu beda dengan teman-teman yang dari sekolah swasta maupun lulusan PPG. Jadi kalau misalkan dari sekolah swasta dan lulusan PPG, di sini nanti untuk memilih formasi ini nanti kita bisa lakukan pada tahap 3 ya. Nah, di sini kita pada tahap 2 teman-teman. Itu seperti yang kita ketahui dari tahapannya teman-teman, yang mana di sini kita bisa melihat tahapan untuk seleksi. Nah, di sini ini adalah kita nanti untuk yang sekolah swasta. Nah, ini
ini kita ikut tesnya itu pada tes yang tahap 2. Jadi untuk pemilihan formasi yang ketika dilakukan pada saat pendaftaran ini adalah baru bisa dilakukan oleh teman-teman yang dari guru honorer dari sekolah negeri dan juga XK2. Nah, di sini untuk teman-teman yang dari sekolah swasta, nah di sini guru honorer sekolah swasta dan juga lulusan PPG nanti memilihnya di sini. Setelah pelaksanaan tes tahap 1 yang diikuti oleh guru honorer sekolah negeri dan juga K2, maka nanti yang tidak lolos akan memilih lagi formasi menjelang pelaksanaan tes kedua. Disinilah teman-teman dari sekolah swasta dan juga teman-teman yang lulusan PPG bisa memilih formasi. Demikian teman-teman. Berikutnya di sini untuk yang kartu ujian tadi, coba di sini. Nah, ini itulah yang membedakan dari lokasi formasi ya. Nah, itu. Kemudian kualifikasi pendidikan di sini tentunya sudah sinkron ya antara Info GTK, Dapodik serta formasi jabatan yang ada. Nah, dikarenakan di sini kawan kita itu di sekolah induknya tidak ada formasi, maka mendaftar di formasi di sekolah lain, teman-teman. Nah, meskipun demikian tetap kalau dari sekolah negeri itu bisa mengikuti seleksi P3K untuk yang tahap 1. Nah, selanjutnya informasi lain, tahapan ujian ini nanti dapat lihat pengumuman di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan juga Teknologi. Yang mana di sini tahapannya dapat kita lihat ya di grup p3k.kemdikbud.go.id. Ini adalah kemarin mulai dari pendaftaran akun, verbal ijazah, pemilihan formasi. Kemudian berikutnya saat ini kita sudah sampai ini teman-teman, yaitu menjelang ujian seleksi kompetensi. Berikutnya kita bisa persiapkan untuk kita belajarnya apa. Ini saya rasa teman-teman sudah tahu semua ya terkait dengan tipe konten yang nanti akan diujikan, butir soalnya berapa, waktunya berapa, bobotnya berapa. Tentunya di sini keberadaan kompetensi teknis ini adalah sesuatu hal yang perlu kita perdalam lagi ya untuk belajar supaya bisa lulus P3K tahun ini. Nah, kemudian teman-teman di sini setelah ujian seleksi kompetensi, nanti kalau nggak lolos kita pilih formasi yang untuk tes kedua. Dan di sini teman-teman yang dari sekolah swasta dan juga lulusan PPG bisa ikut memilih formasi. Nah, di sini dalam kartu ujian ini adalah sebuah kartu yang nanti harus kita bawa teman-teman ketika pelaksanaan ujian P3K guru. Nah, selain kartu ujian yang harus kita bawa, di sini ada beberapa hal yang juga harus kita persiapkan dan juga kita bawa. Di sini dapat kita lihat pada bagian kolom perhatian. Nah, di sini pada kolom perhatian ini adalah suatu hal yang wajib kita perhatikan dan harus kita ingat bersama ya. Nah, di sini yang pertama teman-teman yang perlu kita bawa ketika ujian ini adalah kartu peserta ujian CASN. Ini wajib ya dibawa ketika ujian. Yang kedua, peserta wajib membawa kartu bukti identitas diri asli. Nah, kemarin bagi teman-teman yang bertanya, yang dimaksud dengan kartu identitas diri asli itu apa sih yang tercantum di SSCASN? Dan tentunya ini adalah KTP ya teman-teman, yaitu kartu identitas kependudukan atau KTP asli. Kemudian peserta wajib mengisi dan membawa bukti deklarasi sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN. Jadi ketika teman-teman di sini masuk di SSCASN ini, nah di sini akan ada kartu deklarasi sehat. Nah, di sini kartu deklarasi sehat ini perlu teman-teman isi ya nanti menjelang pelaksanaan ujian. Nah, di sini untuk pengisian deklarasi sehat dilakukan paling lambat 14 hari sebelum ujian. Kemudian jika sudah terlanjur mengisi bagaimana? Pada waktu itu nanti langsung dicetak lagi ya, diisi lagi dan dicetak lagi untuk jadwal ujian nanti akan diinformasikan berikutnya teman-teman. Untuk mengisinya ini kita tinggal pilih ya atau tidak saja teman-teman. Nah, demikian. Berikutnya selain deklarasi sehat kita perlu menggunakan masker ya, wajib ini, dan juga mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian. Dan peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian. Nah, jadi tampilan kartu ujian ini adalah seperti ini teman-teman. Di sini kalau misalkan kita bisa tandai di sini yang masih kosong ini adalah lokasi ujian ya.
lokasi ujian, dan juga jadwal ujian ini belum ada. Nah, ini kita pantau saja teman-teman karena masih dalam pembahasan di BKN, dan semoga ini nanti bisa membawa kemaslahatan kepada kita bersama terkait dengan